Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan ya. Jadi biar berlaku untuk minggu ini ya. Saya akan bahas per videonya sekitar 6 saham. Nanti di playlistnya ada beberapa video ya. Silahkan ditonton. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BBCA. Jadi BBCA ini memang sudah saya sering sebutkan juga ya, sudah sejak akhir tahun lalu. Jadi dia itu memang sideways-nya dia itu lebar ya, dalam arti dia cenderung datar pergerakan harganya di range-nya di sekitar 7175 sampai dengan 7750 ya. Memang mungkin bagi beberapa orang terkesan dia lambat ya naiknya, tapi menurut saya untuk BBCA ini fundamentalnya masih cukup bagus dan kuat ya, strong ya dia ya. Dan kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya, ini ada ekor panjang ke atas inverted hammer ya, itu adalah euforia dari stock split ya. Jadi ketika stock split banyak euforia, banyak orang beli ya, dipikir harganya tiba-tiba turun kok murah gitu ya, padahal ada beberapa yang nggak tahu itu adalah aksi korporasi stock split ya. Di sini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 7750 ya. Di sini hanya sebelumnya adalah minggu sekitar Novemberan ya, awal November ya. Nah, di sana hanya sampai 7750. Jadi, dalam 1-2 minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 7750 dengan target berikutnya masih memungkinkan untuk naik ke 8250 dan 8600 ya. Jadi, yang sudah punya BBCA masih cukup bagus sebenarnya untuk hold ya. Selama dia bertahan di atasnya 7175. Maksimum di 7000 lah ya kalau mau stop loss-nya ya. Selama di atas 7000 menurut saya sih masih cukup bagus peluangnya untuk breakout lagi ke atas 7750 ya. Itu dari weekly chart-nya atau grafik mingguannya. Kalau dari daily-nya, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Jadi 7.600 ke atas, kalau mau tambah lagi atau buy up atau average up silahkan ya. Sudah saya sebutkan di analisa saham harian. Jadi di sini bagi yang belum punya, kalau yang mau buy high, sell higher ya, naik ke atas 7750 silahkan buy. Naik ke atas 7875 tambah lagi ya, seperti itu ya. Target price terdekatnya sekitar 8250 ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 8250. Menurut saya masih ada peluangnya. Tapi kita memang di sini resisten 7750 ini cukup kuat ya. Tapi kita jangan terlalu takut dengan resisten ya. Resisten itu tidak berarti dia bakalan turun atau pasti turun, enggak ya. Memang sebelumnya dia gagal, dia turun ya. Testing lagi area supportnya sekitar 7175 sampai 7350. Jadi yang mau buy on weakness tunggu aja di sana. Kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness ya, kalau dia breakout ya kita buy high sell higher aja karena dia masih cukup bagus peluangnya ya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan takut resisten. Kalau resisten ditembus ke atas, dia akan membentuk resisten baru lagi yang di atasnya yang lebih tinggi lagi ya. Seperti ini contohnya ya. 8250 ini sebelumnya hanya ketika euforia ya. Menurut saya sih masih bagus peluangnya ya, seperti itu ya. Memang dia sideways-nya lama banget ya. Jadi kalau misalnya ya, saya nggak mendoakan ya. Kalau dia turun lagi testing support lagi ya jangan heran ya, seperti itu ya. Memang dia sideways-nya selama ini juga lama banget, sudah berapa bulan ya. Kalau kita hitung dari minggu kedua Oktober ya sampai Januari 2022 ini ya. Jadi cukup lama. Ya harapan saya sih mudah-mudahan dia rebound lagi breakout ke atas ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. BBRI juga cenderung testing area 4190 sampai dengan 4200 ya resistennya ya. Ini grafik mingguannya memang minggu lalu dia sempat naik ke atas 4200 ya. Jadi dia sempat hanya di 4240 kemudian dia koreksi. Dalam 1-2 minggu depan dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 4280 dengan targetnya di 4460 dan 4780. Jadi untuk BBR ini kemungkinan naiknya masih cukup bagus ya. Memang dia sebelumnya setelah aksi korporasi right issue dia naik tinggi ya sampai 4460 kemudian cenderung koreksi dan beberapa minggu terakhir di bulan Desember dia cenderung sideways ya. Lumayan bertahan di atas 4000. Jadi mau buy sekarang boleh saja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4200, kalau yang mau tambah lagi ya silakan naik ke atas 4280 tambah lagi, target price-nya di 4460. Jadi itu secara weekly-nya atau grafik mingguannya. Maaf. Jadi kalau untuk hariannya ini saya sudah gambarkan garis-garisnya. Jadi memang sudah pernah saya sebutkan kalau naik ke atas 4190 silakan tambah lagi atau average up. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, saya ikuti Pak Sunar, naik ke atas 4190 saya tambah lagi. Ternyata gagal lagi. Ya sebenarnya masih cukup bagus ya.
selama dia ini kan garis berikutnya kan saya kasihkan di 4110 ya. Jadi selama di atas 4110 harusnya sih masih belum jual dulu ya, atau belum cut loss, atau belum pasang trailing stop, atau belum pasang stop loss ya. Jadi selama di atas 4110 masih cukup bagus. Yang sudah punya ya tetap aja pasang trailing stop dan stop loss di 4110 dan maksimum di 4000 ya. Itu untuk BBRI. Jadi dia akan berusaha untuk breakout ke atas 4280 dengan targetnya di 4360 dan 4460 ya. Itu untuk daily chartnya memang agak sedikit beda garis-garisnya. Kurang lebih cukup ya. Mudah-mudahan aja sukses. Oke, berikutnya BBNI. Jadi BBNI juga saya sering sebutkan juga ya. Memang dia sideways-nya lama juga ya. Di akhir tahun ya. Beberapa bulan menjelang penutupan ya. Jadi saya sudah sebutkan juga kalau dia sudah bertahan di atas 6750, dia masih ada peluang lagi untuk breakout ke atas high-nya ini ya, 7575 dengan targetnya 7950 dan 9450. Itu dari weekly chart-nya ya. Jadi ini saya tarik gambar dari 7950 ini target price-nya pada saat sebelum pandemi ya. Dia berhasil sekitar high-nya di 7950. Jadi kali ini dia masih berusaha untuk mencapai target 7950 terdekatnya ya. Kalau dia berhasil breakout mau tambah lagi atau average up, ada kemungkinan besar dia capai target sekitar 9450 dan bahkan bisa 10.000 ke atas ya, seperti itu ya. Itu untuk BBNI. Jadi mudah-mudahan aja sukses. Di sini yang perlu diperhatikan adalah 6750. Kalau misalnya sudah buy, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya di 6750 dan 6375, maksimum di 6375. Selama di atas 6375 menurut saya harapannya masih cukup bagus ya. Memang sering kali ini ya sebelumnya ya dia sudah naik ke atas 6750 dia turun lagi nggak lama. Tapi kalau kita perhatikan minggu lalu ini sudah bagus ya candlenya ya. Bodinya lumayan tinggi dibandingkan beberapa minggu yang lalu ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 ya, 7, 8, 9 ya. Jadi selama 9 minggu sebelumnya ya itu dia bodinya nggak stable ini ya, nggak setinggi ini ya. Jadi ini peluangnya untuk breakout lebih besar ya. Mudah-mudahan aja sukses ke 7950 ke atas dengan targetnya di 9450. Itu untuk BBNI ya. Kalau untuk daily-nya ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi yang rajin ngikutin saya ini buy on sudah saya sebutkan di 6750 ya. 6750 ke atas rebound boleh buy. Targetnya masih tetap sama, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 7575. Bagi yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh ya. Pasang aja stop lossnya di 7000 dan 6750. Jadi selama di atas 6750 dia masih cukup bagus ya. Maksimum stop lossnya di 6575 lah ya, atau 6550. Ini diambil dari low-nya di sini ya, tanggal 2 Desember 2021 ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 7575. Targetnya 7950 dan 8975. Itu untuk BBNI ya, kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya tuh BMRI. Jadi BMRI ini kalau kita perhatikan ya, memang dia dalam beberapa minggu ini sudah sekitar lebih dari 2 bulan ya. Dia itu sideways-nya dia lebar ya, 6850 sampai 7450. Jadi selama bertahan di atas 6850 sebenarnya untuk BMRI ini masih peluang untuk breakout ke atas 7450 ya. Jadi memang harus cukup bersabar. Menurut saya sih masih cukup potensial lah untuk breakout 7450 ke atas ya. Ini support resistennya mau buy sekarang silakan ya, stop lossnya di 6850. Kalau dia berhasil naik ke atas 7450, maka target berikutnya sekitar area 8050 sampai dengan 8175 ya. Itu di area sekitar ini ya. Ini masa kejayaannya sebelumnya ya. Sebelum pandemi dia high-nya sempat 8050. Jadi masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang ada chart patterns terbentuk di sini ya. Kurang lebih bentuknya seperti cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya ya. Jadi mudah-mudahan kalau dia breakout ke atas, ini targetnya lumayan tinggi ya. Jadi target 9050 itu bisa tercapai ya. Jadi jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting di sini ya, kalau dilihat dari daily chart-nya, ini garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. 6850 itu area buy weakness-nya ya. Buy sekarang juga boleh ya. Pasang stop loss-nya di 7000 dan 6850. Jadi selama di atas 6850 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 7500 untuk BMRI ya. Dengan targetnya di 8000. Memang untuk daily-nya garis-garisnya agak beda ya dengan di weekly-nya ya. Jadi terserah mau ikutin yang daily-nya atau weekly-nya, garis-garisnya untuk acuan trailing stop dan stop loss dan juga average up ya. Memang ini di tengah-tengahnya belum saya gambarkan ya.
antara 7.500 sampai dengan 8.000. Jadi kalau naik ke atas 7.500, kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan Rp50 atau setiap kelipatan Rp100 ya, boleh average up ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BMRI. Berikutnya untuk BBTN. Jadi Bank BBTN ini Bank Tabungan Negara ya. Dia memang sudah saya sebutkan support resistennya ya, supportnya di 1675. Ya, sejauh ini memang dia cenderung testing 1675 ya. Memang sebelumnya di akhir bulan, maksud saya di awal-awal Desember ya di sini ya. Dia low-nya sempat 1660, tapi nggak lama lagi dia berhasil naik ke atasnya ya. Jadi selama di atas 1675 atau pakai acuan low yang di sini ya 1660 ya, dia masih cukup potensial untuk breakout ke atas 1950 dengan targetnya di 2170 ya. Jadi yang punya ya hold aja, tapi kalau turun di bawahnya 6175 atau pakai acuan yang lu di sini 1660 ya, silakan jual dulu ya seperti itu. Ada kemungkinan dia testing lagi di area bawahnya di sekitar 1500-an ya, seperti 1500 pada 1505. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kalau untuk daily-nya ini memang area buying sudah saya sebutkan di 1660 ya. Ini sudah pernah saya gambarkan ya. Jadi yang rajin nonton harusnya sih kalau ngikutin ini lumayan ya. Kalau dia rebound ke atas 1660 buy, naik ke atas 1715 buy lagi ya, average up ya. Memang di sini 1770 ke atas saya bilang boleh average up. Ternyata gagal ya, pasang aja trailing stopnya seperti itu ya. Di sini sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 1660 dan 1630 ya. Seperti itu ya. Ini kalau support resistennya untuk daily-nya ya. Jadi agak beda dengan weekly-nya tadi. Kalau dia berhasil naik ke atas 1770, tambah lagi boleh breakout ke atas 1810 atau high-nya di sini 1815. Mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1875 dengan targetnya di 2000 dan 2150. Jadi ini sudah saya gambarkan di sini ya, 2000 dan 2150. Jadi peluang kenaikannya masih ada ya seperti itu ya. Sebelumnya tahun lalu dia di bulan Februari dia naiknya tinggi ya setelah koreksi di bulan Januari ya. Tapi saya yakin sih mudah-mudahan kedepannya ini masih tetap bertahan di atas 1660 ya. Bisa berhasil breakout ke atas 1875 dan mencapai target di 2000 dan 2150. Itu untuk BBTN ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Arto. Jadi Arto ini sudah sering saya bahas di analisa saham harian ya, karena dia uptrendnya bagus ya. Jadi saya pandu terus. Ini target price terdekannya di 19.050 ya, target price terdekannya. Kalau dia berhasil naik ke atas 19.050, mau tambah lagi atau average up atau mau buyback bagi yang sebelumnya sudah kena trailing stop atau sudah kena stop loss ya. Kalau naik lagi ke atas 19.050, maka menurut saya terbuka kemungkinan besar untuk bisa mencapai target untuk 21.000 ya. Jadi kita jangan terlalu takut. Wah, Mas Suntar ini breakout 19.050, sebelumnya hanya di sini dia gagal turun. Dia kalau gagal dia turun ya kita jual dulu. Tapi kalau dia berhasil bertahan di atas 19.050, ya target price berikutnya di 21.000 ya. Seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher silakan. Kalau breakout ke atas 19.050 buy, targetnya masih memungkinkan di area 21.000 ya. Itu dari weekly-nya. Kemudian kalau di daily-nya di sini tetap sama ya. Cuma di sini saya gambarkan garisnya untuk trailing stop-nya dan stop loss-nya agak dekat ya. Memang ini untuk daily chart dia agak dekat. Stop loss-nya atau trailing stop-nya di 18.225 dan 17.800. Bagi yang mau buy on weakness, misalnya nggak berani buy sekarang, saya tunggu koreksi aja Pak Sunar. Terus terang saya nggak mendoakan koreksi ya, jadi jangan salah paham. Selama dia bertahan di atas 16.875 ya, dia masih cukup bagus untuk potensial buy on weakness ya. Jadi kalau dia turun di bawah 16.875, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 16.875, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 17.375, kita tambah lagi, naik ke atas 17.800, tambah lagi, dan seterusnya. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau yang belum punya, mau buy high sell higher, ya tunggu aja kalau dia breakout sekalian ya. Breakout ke atas 19.050, buy, naik ke atas 19.500, tambah lagi ya. Atau kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 19.050, kita jangan buy dulu ya. Kalau pengen breakout, tunggu kalau dia pullback atau koreksi ya seperti ini ya. Sebelumnya kan dia breakout seperti ini ya. Ya dia berhasil breakout ke atas 16.875 di sini ya. Jadi maaf ini di sini 16.500 ya. Jadi setelah dia berhasil breakout ke atas 16.500 ya. Ya besoknya kan dia dikasih kesempatan belinya di sekitar area ini ya 16.500 ya. Jadi disitulah kesempatan untuk buy. Jadi kalau dia breakout 19.050,
kita lihat besoknya lagi ya. Kalau dia masih bertahan di atas 19.550 ya, kalau kita mau buy high sell higher ya silakan ya, seperti itu ya. Masih ada peluang untuk capai targetnya di 20.000 dan 21.000 ya untuk Arto ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham minggu ini untuk perbankan yang besar ya, dan juga Arto ya yang mulai naik ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Seperti biasanya saya doakan selalu salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.